Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk materi yang keempat dari mata kuliah Logika Informatika ini akan saya rekamkan karena untuk pertemuan tatap muka saya tidak bisa mengisi. Untuk materi yang keempat adalah logika predikat dan kuantor. Baik, sebelum kita menyimak materi kita pada malam hari ini, lebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya mulai untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Materi ini kalau pada perkuliahan reguler itu di pertemuan ke-8 ya teman-teman. Di sini ada materi tentang logika predikat dan kuantor. Logika predikat di sini tujuannya ada dua. Yang pertama adalah mengenalkan logika predikat sebagai pengembangan dari logika proposisional. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang logika proposisional, yaitu logika yang terdiri dari beberapa proposisi atau proposisi majemuk ya, logika yang mengandung proposisi majemuk. Kemudian di sini pengembangan dari logika proposisional sendiri salah satunya adalah di logika predikat. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan istilah-istilah yang digunakan oleh logika predikat sebagai tambahan atau pengembangan dari logika proposisional dan pemanfaatannya. Titik berat dari logika adalah pembuktian validitas suatu argumen dengan berbagai teknik yang relevan yang kita gunakan. Dari awal sendiri kita sudah mempelajari tentang tabel kebenaran sebagai salah satu cara untuk mencari validitasnya suatu argumen. Kemudian yang kedua kita menggunakan hukum-hukum logika ya yang kemarin, sehingga di sini dapat diketahui bahwa dari logika proposisional kita sudah cukup dapat menangani pernyataan-pernyataan sederhana. Tetapi logika proposisional ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu belum mampu menangani argumen yang berisi pernyataan-pernyataan rumit yang sering digunakan pada peristiwa sehari-hari. Teman-teman, silahkan dilihat pada contohnya. Di sini ada 3 premis. Yang pertama, semua gajah mempunyai belalai. Kemudian yang kedua, Dumbo seekor gajah. Yang ketiga, kesimpulannya dengan demikian Dumbo mempunyai belalai. Di sini kita bisa mengubah dahulu untuk membuktikan validitasnya. Kita dapat mengubah dahulu premis-premisnya. Misalkan A itu semua gajah mempunyai belalai. Yang B, Dumbo seekor gajah. Yang C, dengan demikian, untuk kesimpulannya, Dumbo mempunyai belalai. Begitu. Atau bisa juga dengan contoh lain, misalkan di sini ada 3 premis tunggal. Yang pertama, semua mahasiswa pasti pandai. Kemudian yang kedua, Badu seorang mahasiswa. Yang ketiga, dengan demikian Badu pasti pandai. Bentuk ini, kalau kita tuangkan dalam ekspresi logika, maka bentuknya adalah A konjungsi B implikasi C. Begitu ya. Nah, di sini contoh lainnya, teman-teman. Jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Kalau diterjemahkan
dengan menggunakan premis, maka A, maka B. A itu Badu seorang mahasiswa, yang B-nya Badu pandai. Kemudian premis kedua, Badu seorang mahasiswa, sehingga di sini yang dituliskan hanyalah A saja. Dan yang menjadi kesimpulannya adalah B saja. Ia pasti pandai. Nah, coba kita lihat, kita ubah bentuk ini ke dalam ekspresi logika. Caranya adalah kita susun. A implikasi B dahulu, kemudian dikonjungsikan dengan A. Hasilnya adalah B. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk menuju kepada kesimpulan, di sini yang digunakan adalah logika proposisi jenis implikasi. Contoh yang di atas tadi. Nah, ini juga sama. A konjungsi B, jadi antara dua premis pembentuk itu dipisahkan dengan tanda konjungsi. Kemudian dari premis-premis ke kesimpulan itu menggunakan implikasi. Begitu. Ini saya rasa tidak membingungkan. Artinya adalah ketika kita masih menguraikan premis-premis, ini hubungan antar premis adalah hubungan konjungsi. Namun ketika dari premis menuju ke kesimpulan, hubungannya adalah implikasi. Begitu. Kemudian, nah, ini bentuk ekspresi yang dituliskan dalam modus ponen. A implikasi B, A menghasilkan kesimpulan B. Ini adalah notasinya untuk menyampaikan atau untuk menunjukkan pengambilan validitas suatu argumen dengan menggunakan modus ponen. Nah, di sini saya lanjutkan, jika premis diubah, ini berarti berawal dari sini ya. Pada contoh, di situ yang pertama adalah, jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Kemudian yang kedua, Sinta seorang mahasiswa, dengan demikian ia pasti pandai. Nah, sekarang yang di sini menimbulkan keambiguan adalah apakah ia di sini itu menunjukkan Sinta atau menunjukkan Badu begitu. Nah, jika ianya di sini mengarah pada Sinta, ya, maka bunyinya adalah Sinta pasti pandai gitu. Nah, Sinta pasti pandai di sini pada premis 2 memenuhi, tapi pada premis 1 tidak ada, karena yang dibahas pada premis 1 adalah Badu. Sehingga kalimat-kalimat yang seperti ini atau premis-premis yang seperti ini perlu kita tinjau ulang dulu. Contoh lain, selain yang menggunakan kata ganti orang, ini yang sering membingungkan itu ada lagi. Misalkan suatu premis berbunyi Badu dan Sinta berpacaran. Apakah ini dapat disimpulkan bahwa Badu itu pacarnya Sinta? Kalau kita lihat dari konteks kalimatnya, Badu dan Sinta berpacaran, itu Badu punya pacar, Sinta juga punya pacar. Tapi belum tentu Badu itu pacarnya Sinta atau mereka saling berpacaran, itu belum tentu. Dari sini bisa jadi konteks kalimatnya adalah Badu itu berpacaran sama perempuan lain, Sinta juga berpacaran sama laki-laki lain. Nah, di sini logika pengembangan ini yang dikategorikan ke dalam logika predikat. Begitu.
Selanjutnya, dalam logika predikat, predikatnya di sini kan kata berpacaran. Nah, sedangkan Badu dan Sinta itu adalah subjeknya. Di sini, di logika informatika, individu-individu atau subjek-subjek itu dinamakan term. Kemudian, berpacaran itu tadi dinamakan predikat. Proses ini menyelesaikan logika predikat ini dinamakan pengkuantoran. Begitu. Jadi, kuantor itu menunjukkan seberapa banyak perulangan pada pernyataan yang bernilai benar. Lebih lanjut, kuantor itu dibedakan menjadi dua, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal itu suatu pernyataan yang mewakili nilai selalu benar. Sedangkan kuantor universal ini adalah suatu pernyataan yang mewakili keadaan bisa benar, bisa salah. Gitu. Kita lihat langsung pada contohnya. Untuk kuantor ya. Ini nanti silakan teman-teman lanjutkan membaca. Ini contoh-contoh dan rangkuman mengenai logika predikat. Nah, saya lanjutkan saja. Bagaimana cara kita mengidentifikasi kuantor ini diferensial atau eksistensial? Kuantor universal atau kuantor eksistensial, maksud saya. Yang pertama, misalkan ada kata semua gajah mempunyai belalai. Ini berarti kuantornya universal atau berlaku untuk semua gajah. Yang kedua, beberapa mahasiswa mengambil mata kuliah logika informatika. Ini berarti kuantor eksistensial. Ada yang mengambil, ada yang tidak mengambil. Kemudian contoh yang ketiga, setiap penduduk harus belajar dari buku teks. Ini termasuk kuantor universal karena berlaku untuk semua. Dan contoh yang keempat, ada penduduk kota Jakarta yang terkena flu burung. Berarti ada yang terkena dan ada yang tidak terkena. Kalau nomor 4 ini masuknya di kategori kuantor eksistensial. Saya lanjutkan. Untuk notasi, teman-teman. Kuantor universal itu notasinya A terbalik X. Ini cara membacanya adalah A adalah skop dari kuantor. Variabel X disebut bound dengan kuantor atau ikatan dengan kuantor. Sedangkan apa saja yang termasuk dalam kuantor universal? Every atau setiap, all people, semua, anybody, semua, each people, masing-masing. Ini masuk ke dalam kategori kuantor universal. Contohnya, setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Nah, ini bagaimana cara kita mengubah ke bentuk notasinya. Maka, terlebih dahulu kita tulis logika predikatnya itu apa? Misalkan B. Harus belajar dari buku teks. Sehingga jika ditulis B, X, berarti X harus belajar dari buku teks. Sedangkan X itu apa? X ini merujuk kepada setiap mahasiswa. Begitu. Maka menuliskannya adalah A terbalik X dari BX. Begitu.
Itu untuk menotasikan kuantor universal. Kemudian berikut adalah tahap-tahap untuk membentuk kuantor universal. Langkah yang pertama adalah mencari skop. Contoh, jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Di sini, mahasiswanya kan X. Kemudian, predikatnya rajin belajar. Siapa yang harus rajin belajar? Yang harus rajin belajar adalah X juga. Kemudian, kita mengubah pengkuantoran universalnya. Semua atau setiap mahasiswa berarti A terbalik X, mahasiswa itu X, maka harus rajin belajar X. Setelah itu, baru kita ubah menjadi fungsi. A terbalik X ini menunjukkan kuantor universal, MX ini menunjukkan mahasiswa, BX ini menunjukkan predikatnya, rajin belajar. Begitu cara penulisannya kuantor universal. Saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman adalah contoh-contoh menggunakan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal, ini yang pertama, semua orang harus bekerja. Maka di sini kita menggunakan A terbalik X karena tergolong ke dalam kuantor universal. Orang berarti OX. Maka bekerja itu kan logika predikatnya. Predikatnya sehingga diterjemahkan ke dalam BX. Begitu. Beberapa mahasiswa lulus sarjana. Ini adalah kuantor eksistensial. Maka penulisannya dengan E terbalik. E hadap ke kiri. EX. Siapa pelakunya atau subjeknya? Subjeknya mahasiswa. Maka di sini MX. Predikatnya apa? Lulus sarjana, berarti LX. Untuk kuantor eksistensial, perangkai konjungsi yang digunakan. Untuk kuantor universal, perangkai implikasi yang dipergunakan. Contoh 3, teman-teman. Ada sesuatu yang hilang di desa Sidomakmur. Ada, berarti ini kuantor eksistensial. E terbalik X. Ini kita lanjutkan, subjeknya apa? Subjeknya adalah desa Sidomakmur, maka ditulis SX. Predikatnya apa? Hilang, berarti HX. Kemudian penghubungnya konjungsi, karena tergolong kuantor eksistensial. Selanjutnya, semua rumput berwarna hijau. Maka ini karena ada kata semua, tergolong kuantor universal. A terbalik Y, YX, A, B, C itu boleh. Kita bisa menggunakan notasi apapun. Misalkan Y ya semua berarti Y. Itu dinyatakan sebagai himpunan Y. Kemudian rumput subjeknya, maka RY. Tanda implikasi. Kemudian untuk predikatnya berwarna hijau, HY. Begitu. Ini contoh-contoh lain teman-teman bisa nanti dipelajari, dibaca-baca lagi. Saya tekankan bahwa di pertemuan ini adalah yang dibahas logika predikat itu sebagai pengembangan dari logika proposisional. Kemudian logika predikat itu dapat dinyatakan atau dapat
sampaikan dengan menggunakan kuantor. Gitu. Nah, nanti teman-teman baca kembali pelan-pelan. Nah, di sini ada latihan soal, ada 2 saja latihan soal. Silahkan teman-teman kerjakan, kemudian, oh maaf ini ada 5, ada 2 soal, tapi masing-masing ada A, B, C, dan A, B. Berarti ada 5 soal totalnya. Silahkan dicoba, dikerjakan, dan sampean uraikan dulu. Misalkan, Badu sangat sibuk tetapi Dito tidak sibuk. Ini digunakan, diubah menjadi bentuk logika predikat jika kuantor universalnya adalah semua manusia. Gitu. Nanti coba dikerjakan ya. Untuk materinya saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjutkan hari Rabu. Insya Allah kita akan daring. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.